Pada kesempatan kali ini kita bahas jalan tuntas lawan obesitas, ya, turun BB secara sehat dan cerdas. Nah, ini mudah-mudahan nanti yang belum obesitas ya jangan mengalami. Yang sudah bisa kita lawan, bisa kita turunkan berat badan kita. Nah, obesitas itu apa sih? Nah, di sini kita akan bahas mulai saja yang namanya obesitas secara definisi, ya. Di sini kita bisa saksikan. Obesitas adalah kondisi yang menggambarkan, ya, kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki berat badan berlebih, ya, berat badannya berlebih, kegemukan dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Dan ini bisa terjadi di semua umur. Nah, kalau masih balita, mungkin obesitas ini malah menyenangkan. Nah, orang seneng kan kalau bayi kecil apa gemuk, lucu gitu ya. Tapi semakin tambah usia, sebenarnya tidak berubah juga, artinya seseorang ketika tambah usia masih anak-anak tapi ya itu ya masih lucu juga, masih ya SD gemuk gitu ya. Tapi kadang-kadang di pergaulan sehari-hari itu kadang-kadang yang namanya obes itu dijadikan bahan bullying. Nah, ini tentu saja akan mengganggu psikologis. Nah, makanya tentu saja ini menjadi masalah selain dari segi fisik, tapi juga psikologis itu menjadi masalah. Makanya eh, di usia dewasa, ya, obesitas itu bisa menjadi masalah psikis dan psikologis. Kemudian berikutnya kita perlu tahu komponen berat badan kita itu yang menyebabkan obesitas itu apa saja. Kemudian komponen berat badan. Kita kan kalau nimbang, misalnya nih berat badan 45 gitu ya atau 65. Nah, itu sebenarnya disumbang oleh beberapa komponen. Yang pertama anggota badan. Yang anggota badan itu tulang kita, otot kita, lemak kita, kemudian juga ya bagian-bagian tubuh kita, organ dalam, liver, jantung dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian yang tidak nempel secara langsung ke tubuh kita. Kalau otot, lemak, tulang, dan sebagainya itu kan yang nempel. Jadi paru-paru, jantung itu memang itu ada di tubuh kita. Tapi ada yang keluar masuk, ya, yakni makanan dan kotoran. Serta yang ketiga itu cairan. Nah, jadi ketika kita Ramadan nimbang berat badan gitu ya, kalau itu di sore hari, jadi mungkin masih ingat mungkin sebagiannya nimbang gitu ya, sore hari jam 4 jam 5, ya itu berat badan kita tuh bisa tuh susut 2 kilo. Ya 2 kilo itu karena tidak kemasukan makanan, jadi faktor pemberat dari sisi makanan dan juga dari kotoran mungkin ya, karena tidak ada kemasukan dari sarapan maupun makan siang yang biasanya masuk ini nggak masuk, cuma dari sahur. Sahur pun juga mesti nggak banyak, orang makan sahur tuh tidak nafsu makan banyak, apa tidak tidak nafsu makan untuk yang makan banyak ya. Maka makanan dan kotoran ini sedikit sekali gitu ya. Kemudian juga cairan, apalagi puasa sedikit, sehingga ketika nimbang, waduh, alhamdulillah nih sudah berkurang 2 kilo. Nah, 2 kilo itu sebenarnya belum berkurang karena otot, lemak, tulang dan lain sebagainya itu masih utuh, belum mengalami perubahan. Yang berubah mungkin makanan, kotoran dan cairan ini yang tidak banyak bertambah, sehingga ketika nimbang sore ya itu sudah berkurang 2 kilo. Ya, tapi begitu buka puasa balik lagi yang 2 kilo itu. Nah, sehingga memang kadang-kadang suka kita tertipu dengan berat badan seperti itu. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini melawan obesitas itu benar-benar berat badan asli kita yang tidak terpengaruhi oleh cairan atau isi perut baik dari makanan maupun kotoran. Nah, di sini peran lemak yang menyumbang berat badan yaitu sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan lemak itu masanya tidak seperti otot. Ya, sekilo lemak itu banyak banget ya. Secara penampakan dia banyak sekali. Makanya kalau benar-benar susut, lemaknya susut, misalnya 2 kilo, maka secara penampilan, kalau benar yang berkurang adalah lemak, itu luar biasa. Lingkar perut itu juga mesti sudah berkurang benar kalau yang susut lemaknya, bukan air atau bukan tadi makanan atau kotoran tadi, bukan gitu ya. Tapi lemaknya, makanya kalau susut 2 kilo itu, wah lemaknya itu hilangnya banyak banget ya. Ibaratnya kita beli gaji gitu ya.
gaji 2 kilo banyak. Nah, dari sini nanti kita akan banyak pelajari tentang masalah berat badan ini. Ini komponen berat badannya. Selanjutnya, asal lemak kita yang numpuk di kulit kita, di bawah kulit, itu dari kalori yang tidak dipakai. Ya, jadi lemak yang di bawah kulit itu namanya trigliserid atau gaji. Nah, di gambar bisa dilihat posisi yang namanya trigliserid, ya gaji, itu ada di bawah kulit yang kita sebut sebagai subcutaneous fat. Ya, di gambar ini dilihat subcutaneous fat itu yang paling depan. Nah, kemudian ada otot, di bawah lemak itu ada otot. Jadi yang paling depan itu yang warna biru itu kulit, baru fat subkutan atau lemak subkutan ya atau subcutaneous fat, baru kemudian di balik dinding lagi itu ada yang namanya visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak yang ada di rongga tubuh kita. Nah, ini kondisi lemak di tubuh kita itu seperti itu. Nah, trigliserid yang di bawah kulit atau lemak subkutan itu berasal dari kalori. Kalori itu dari apa? Ya dari karbohidrat, dari lemak maupun protein. Kenapa? Karena kadang-kadang orang berpikiran gaji itu, lemak itu berasal dari lemak. Ya itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena ketika kita makan nasi pun, nasi yang tidak dipakai energinya itu juga diubah menjadi lemak. Nah, makanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin, oh saya sudah makan, hanya makan yang sifatnya mungkin bukan lemak, bukan minyak, sudah nggak pakai gorengan, sudah nggak pakai santan, tapi kok masih tetap gemuk. Lah iya, karena nasinya juga masih makan banyak, roti, tepung, dan lain sebagainya. Itu juga kalau energi yang masuk, walaupun tadinya jadi gula, ya nasi dirubah jadi gula, tepung diubah jadi gula, tapi kalau tenaga dari gula itu nggak dipakai, diubah menjadi gaji atau lemak. Jadi gaji itu pun juga berasal dari gula juga yang tidak dipakai energinya. Nah, nantinya ketika sudah di bawah kulit itu kalau nggak dipakai-pakai juga malah nambah makan lagi, nambah makan lagi. Akhirnya numpuk, itulah yang menambah berat badan kita sehingga berat badan jadi naik. Nah, makanya kalau mau gaji atau trigliseridnya itu dipakai, ya kata kuncinya itu adalah dalam situasi tidak ada atau tidak tersedia karbohidrat. Ya, ketika tidak tersedia karbohidrat, insulin itu pasti turun karena kan nggak kemasukan karbohidrat. Nah, ketika insulin turun, barulah tubuh mau mengakses lemak. Jadi lemak di perut kita, lemak di bawah kulit kita, di pinggang kita, dan lain sebagainya itu baru bisa diakses kalau kita itu membatasi asupan karbohidrat atau restriction karbohidrat gitu ya. Jadi karbohidratnya itu dibatasi. Nah, barulah nanti lemak itu akan dipakai. Nah, kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya, lemak visceral. Ya, lemak visceral itu adalah lemak yang ada di rongga. Tadi kan sudah kita kasih bagan ya lah. Kalau lemak visceral itu juga selain dari karena asupan makanan yang berlebih, tapi juga didukung karena adanya stres. Ya, stres yang tinggi itu menyokong sekali terjadinya penumpukan lemak di rongga. Di rongga itu misalnya nempel di jantung. Ya, di jantung ya. Makanya kan kalau nanti ya coba di bulan Idul Adha itu di bulan kurban gitu ya. Kalau nyembelih sapi yang gemuk gitu ya, itu di dalamnya itu gajinya itu banyak banget dinempel di jantungnya, di usus-ususnya gitu ya. Nah, itu adalah lemak visceral namanya. Ya, kalau digambar di sini, yang di bawah kulit itu namanya lemak subkutan, ya. Tapi nanti kalau yang di rongga, yang di jantung atau di rongga perut, ya itu adalah lemak visceral. Nah, ketika stres, ya ketika stres, kortisol naik, ya, nah disitulah lemak visceral itu akan meningkat. Nah, ini menjadi penyebab penyakit kayak jantung koroner, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Makanya stres itu sangat-sangat penting untuk dikelola. Ya, pengelolaan stres yang baik itu akan mempengaruhi penumpukan lemak juga gitu ya. Karena ini berpengaruh dan orang yang stres itu membutuhkan, ya, jadi ketika stres kortisol naik, kortisol itu membutuhkan kolesterol.
Nah, jadi akhirnya tidak hanya apa namanya, tidak hanya hormon stresnya yang naik, otomatis juga penyedia hormon stres ya, ini kolesterol itu juga akan naik. Makanya udah nggak makan ini itu, kolesterol saya kok tinggi lah ya, stresnya juga tinggi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar melulu makanan. Berikutnya, nah dalam hal mengukur derajat kegemukan atau obesitas itu dikenal yang namanya BMI. Ini kalau kalau di internet itu ada kalkulator BMI, Body Mass Index, ya, indeks massa tubuh, ya, indeks massa tubuh, Body Mass Index. Nah, di BMI itu merupakan metode pengukuran. Jadi BMI itu metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kategorinya itu apakah underweight atau overweight atau normal atau obes. Nah, itu dihitung. Nanti rumusnya kita akan bocorkan di sini juga gitu ya. Jadi perhitungan ini memperkirakan jumlah lemak tubuhnya itu banyak atau sedikit ya dengan membandingkan rasio tinggi badan dan juga berat badan. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan nanti oh saya masih normal. Oh ini sudah kegemukan. Oh ini kegemukannya masih ringan, masih overweight biasa. Oh ini sudah yang ekstrim. Nah, itu bisa dihitung secara perhitungan body mass index. Cara menghitungnya gimana? Nah, ini cara menghitungnya dengan membagi ya berat badan dalam kilo ya dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Contoh nih, contoh langsung saja ya. Berat badan 45 misalnya, 45. Terus tinggi badan 150 cm. 150 cm itu kalau dimeterkan itu 1,5. Ya, 1,5. Nah, kalau 1,5 dikuadratkan itu berarti 2,25. Ya, 2,25. Nah, kalau berat badannya 45 dibagi 2,25 ya, itu berarti 20. Nah, 20 itu di mana? Nah, apakah normal? Apakah underweight? Apa overweight? Apakah obes atau extremely obes? Nah, kalau dilihat di sini ternyata angka 20 itu adalah normal di warna hijau. Warna hijau itu di kisaran 18,5 sampai 24,9. Nah, ini angka BMI-nya. Apakah underweight, normal, overweight, obes, atau extremely obes. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu semuanya bisa menghitung untuk dirinya sendiri, kira-kira saya apakah kurus, ya, atau normal, atau berlebih, atau sudah obes. Salah satu contohnya tadi itu, kalau berat badan 45, ya tinggi badannya 1,5, 1,5-nya itu dikuadratkan jadi 2,25. Jadi 45 dibagi 2,25 hasilnya berapa? 20. Nah, kalau 20 berarti normal. Jadi usahakan tubuh kita itu BMI-nya antara 18,5 sampai 24,9 dengan cara penghitungan tadi. Nah, silakan ya nanti dicoba masing-masing, nanti coba di share kalau ini, kalau ternyata bagus ya alhamdulillah saya masih hijau gitu ya. Tapi kalau yang aduh insya Allah saya sudah extremely obese gitu, nah itu nanti berhati-hati, sudah mulai harus membuat program bagaimana bisa menurunkan berat badan, karena cenderung orang menurunkan berat badan itu kan harus dengan puasa. Nah, sebenarnya nggak selalu harus dengan puasa. Kalau melihat tadi bahwasanya lemak itu baru bisa diakses ketika kita menjalankan pembatasan karbohidrat. Itu sebenarnya bisa ada triknya. Tapi kita lanjutkan dulu. Bahwasanya obesitas itu jika BMI-nya adalah di atas 30. Ini menurut WHO. Walaupun dalam perhitungan orang Asia itu ada yang mengatakan obesitas itu jika BMI-nya di atas 25, tapi yang dipakai biasanya itu adalah metode WHO. Ini cara menghitung BMI. Jadi silakan nanti dipakai rumus ini ya. Berikutnya, perilaku pendukung obesitas. Nah, jadi hal-hal yang menyebabkan habit kita sehari-hari yang nantinya akan menyokong atau pro obesitas. Yang pertama overeating, selalu makan. Artinya nggak ada jeda, berhenti makan. Jadi makan terus, ngemil terus. Walaupun tidak banyak.
Ya walaupun tidak banyak, tapi berapa menit ngambil, berapa menit ngambil. Jadi tidak ada jeda. Jedanya itu hanya tidur. Padahal tidurnya juga sebentar, cuma 4 jam. Ya 4 jam itu dia nggak makan. Ya karena mulai dari jam 12 gitu ya baru bisa mapan, jam 4 sudah bangun. Nah itu berhenti makan cuma pas tidur toh. Habis itu bangun, nah sudah ngemil apalagi. Nanti ke kantor ngemil apalagi, siang ngemil lah. Jadi jam-jamnya diisi dengan makan terus. Nah ini namanya overeating. Tidak ada jeda yang namanya fasting state. Fasting state atau status puasa, ya itu menurut medis adalah kondisi di mana tubuh tidak kemasukan sumber kalori selama setidaknya 12 jam. Ada yang menyebut 10 jam. Yaitu namanya fase puasa atau fase fasting state. Nah, makanya kalau kita cek gula darah puasa, itu kan ada tuh cek gula darah puasa. Berarti pengecekan kadar gula darah ketika setelah 12 jam tidak kemasukan makanan. Makanya disebut sebagai fasting state. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kita mengalami fasting state? Kalau puasa Ramadan pasti, ya, puasa Ramadan pasti mengalami fasting state. Kenapa? Karena dari sejak jam 4 pagi ya sampai jam 6 sore itu sudah nggak kemasukan makanan. Itu fasting state namanya. Berarti itu tidak hanya 12 jam, tapi bisa sampai 16 jam. Ya. Sampai 14 jam, bukan 16, tapi sampai 14 jam. Karena dari jam 4 sampai jam 6 itu nggak makan. Itu benar-benar fasting state. Tapi kalau jam 7 ngemil, nanti jam 8 apalagi, jam 9 apalagi. Jangankan kok jam, baru berapa menit aja udah pengen apa ngunyah apalagi dan sebagainya. Itu overeating. Ya. Tidak pernah ada jeda. Kemudian yang kedua sedentary. Sedentary itu banyak duduk. Ya. Berangkat ke kantor duduk ya karena kalau nggak naik motor naik angkot gitu ya atau naik kereta atau apa duduk sampai di kantor duduk juga gitu ya jadi sebelum sesudah di perjalanan ya itu kita kebanyakan duduk ya berdiri ya alhamdulillah kita tuh diperintah sholat tuh berdiri gitu ya akhirnya sholat apa berdirinya hanya ketika sholat atau pindah tempat kemana gitu ya. Nah itu saking kita itu jarang sekali menggunakan waktu. Kalau dihitung berdiri kita berapa menit, coba sekali-sekali kita hitung. Berdiri kita tuh berapa menit gitu ya dalam sehari ya dibandingkan dengan baring dan duduk kita. Nah, ini namanya sedentary kalau dominasi aktivitas kita itu kebanyakan duduk atau baring itu namanya sedentary. Jadi kurang gerak ya, kurang olahraga. Kemudian stres tinggi. Ya, walaupun pekerjaannya sambil duduk, tapi stresornya tinggi. Stres fisik, stres psikis, dan juga metaboliknya. Ya, karena sudah nggak ngapa-ngapain, duduk terus, tapi pekerjaan numpuk, ya sambil mikir gitu ya. Terus karena mikir ya akhirnya ngemil gitu ya. Ngemilnya itu bikin stres metabolik, ya pikiran, stres psikis, pekerjaan numpuk, stres fisik. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya mendukung obesitas. Stres, kortisol naik, fat visceralnya naik. Nah, itu selalu berhubungan ya. Kemudian berikutnya yang dimakan ketika fase makan itu kebanyakan ultra processed food. Dan sayangnya makanan-makanan dunia modern itu walaupun nama-namanya gitu ya, itu seperti makanan-makanan yang alami, tapi sudah tidak alami. Ya kalau orang bilang steak misalnya, steak itu ya kalau dulu bayangan kita steak itu benar-benar daging. Tapi kalau sekarang itu sudah ultra proses, tidak benar-benar daging. Tepungnya itu banyak banget. Sosis gitu ya, itu juga kebanyakan tepung. Hanya malah 100 hampir 100% tepung dagingnya, yang daging cuma perisa saja. Gitu ya, nanti bakso, nanti apalagi yang burger dan sebagainya. Tidak benar-benar makanan alami, tapi sudah makanan olahan dan rata-rata isinya adalah karbohidrat. Ya, ini apalagi juga camilan-camilannya tidak sehat ya kalau ke pas lebaran. Suguhan hampir semua rumah itu selalu ada yang namanya nastar. Nah, nastar itu kita sebenarnya seperti ngemil gula pasir. Ya, gula pasir hanya kalau ngambil gula pasir kan kita nggak mau karena nggak enak. Tapi nastar ini kan kombinasi macam-macam yang intinya gulanya itu malah tinggi. Jadi seperti ngambil gula batu atau gula pasir dimakanin terus. Nah, sebenarnya tidak sehat juga kalau karena kadang-kadang nggak kerasa itu satu toples habis itu seperti nggak ada ceritanya. Tahu-tahu loh kok habis ya gitu ya. Itu kalau makan nastar suka begitu. Nah, kemudian pro obesitas juga kurang tidur.
Ya, kurang tidur. Ini menyebabkan hormon grelin, ya dulu pernah kita bahas di webinar masalah tidur. Grelinnya naik, memicu rasa lapar yang tidak henti-henti. Karena grelin itu memicu lapar. Akhirnya kita itu makan bukan karena butuh, tapi makan karena ingin. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika Ramadan, ya selama 30 hari yang selesai puasa, kan sebenarnya nggak masalah kalau makan cuma 2 kali. Ya, apakah kemudian pingsan selama 30 hari itu, hari pertama pingsan, hari kedua kan enggak, 30 hari kita ya biasa-biasa aja, hidup juga kok. Nah, buktinya ini ikut webinar gitu ya. Enggak ada yang kemudian punya masalah kesehatan, bahkan malah kalau dirasa-rasa lebih entengan ketika Ramadan ya. Tapi begitu habis Ramadan kita makan balik lagi 3 kali. Loh, orang 2 kali aja cukup. Nih, kalau diingat-ingat, coba makan. Kita bahkan ada sebagian yang sekali, sekali itu buka sampai menjelang tarawih juga masih makan. Habis itu sahur tuh udah ogah-ogahan makan. Paling hanya nyomot apa, udah minum. Ya sahur tuh hanya minum, nyomot cemilan, udah. Jadi ibaratnya makan cuma sekali. Itu bulan puasa itu cukup. Tiba-tiba ketika puasa lewat, kita itu seakan-akan wajib makan 3 kali. Sebenarnya itu lapar-lapar kimiawi, karena grelin kita itu tinggi, sehingga laparnya adalah lapar ingin makan, bukan butuh makan. Ya, karena seringkali kita tuh susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan, gitu ya. Nah, leptin itu adalah hormon kenyang. Kurang tidur menyebabkan leptinnya turun. Leptin turun, akhirnya nggak kenyang-kenyang. Ya sudah laparnya hebat, leptinnya nggak ada, ya akhirnya makan terus tadi itu, sehingga isinya cuma ngemil terus setiap kali kita melek gitu ya, berhenti hanya tidur yang sekitar cuma 4 jam itu tadi gitu. Padahal tidur cukup itu harusnya 7 jam ya. Ini semua perilaku yang pro obesitas. Berikutnya, nah gimana biar nggak apa namanya ya, nggak terjadi seperti itu. Nah, maka upayakan ada jeda makan, yakni yang berupa fasting. Fasting dalam hal ini tidak kemasukan makanan. Nah, kan tetap puasa juga, belum tentu. Ya, belum tentu puasa dalam artian puasa seperti Ramadan. Loh, kan 12 jam lama juga. Nggak lama kalau kita hitung di waktu tidurnya. Contoh, ya, jam 8 malam, ya kita sudah nggak makan. Terus baru makan lagi jam 8 pagi. Itu sudah puasa 12 jam. Ya, itu namanya status puasa atau fasting state gitu ya. Tapi kalau tadi begadang sampai jam 12, terus jam 5 bangun, jam 6 sudah ngemil, itu belum fasting state. Ya, makanya waktu puasa kita itu kalau dengan tidur jadi nggak akan terasa berat, 12 jam nggak makan. Oh iya, karena jam 8 malam sampai jam 8 pagi kita nggak, apalagi kalau ditambah lagi bisa sampai jam 12 siang baru makan. Oh, itu tidak hanya 12 jam tapi 16 jam. Ya, makanya di sini ada jeda yang biasa kita sebut sebagai intermittent fasting. Nah, intermittent fasting itu ada yang ritual ibadah seperti ayamul bid, ya puasa ayamul bid, atau puasa Senin Kemis, ya. Kemudian ada lagi puasa Daud, sehari makan, sehari enggak, sehari makan, sehari puasa gitu. Nah, itu semuanya diteliti oleh orang Jepang dan dapat Nobel. Ya, Nabi kita malah nggak dapat Nobel. Padahal kita sudah diajari dalam seminggu itu sunnah 2 hari gitu ya, Senin Kemis. Ya, atau ya tadi Daud tadi itu, atau sebulan itu 3 hari gitu ya, yang ayamil bid. Nah, itu diteliti oleh orang Jepang, malah dapat Nobel, yang akhirnya dia mencetuskan program yang disebut IF atau intermittent fasting dengan cara water fasting ya, karena ini bukan ritual. Water fasting itu puasa tapi masih minum, tapi minumnya air tawar, tidak pakai gula. Nah, ini upaya pencegahan biar tidak nambah, ya, direm dengan ada fasting state dengan cara tadi diakali tidak makannya itu waktu tidur di waktu malam. Kalau bisa minimal ya 12 jam. Lebih panjang lebih bagus. Kemudian sediakan waktu olahraga. Olahraga terbaik pagi atau menjelang sore. Habis asar lah maksimal. Jangan olahraga malam. Karena banyak orang-orang yang malah karena siang kerja, olahraganya mulai ba'da isya, baru badminton, futsal. Itu tidak pas sama sekali. Kenapa? Karena hormon untuk olahraga, untuk aktivitas yang diperlukan tuh kortisol. Dan itu hanya diproduksi di siang hari.
Nah, kalau malam hari secara fisiologis tubuh itu memproduksi melatonin yang untuk tidur. Nah, produksinya harusnya melatonin, tapi malam-malam dipaksa produksi kortisol untuk main futsal, ya, dipaksa untuk main badminton, dipaksa untuk ya olahraga apapun, kadang-kadang tenis meja atau yang lain-lainnya. Biasanya bapak-bapak nih kalau malam-malam olahraga seperti itu. Akhirnya kita sering dengar kasus-kasus. Maaf, mudah-mudahan nggak ada yang terjadi ya. Tapi ini sudah sering terjadi. Ini kita melihat yang ke belakang, jangan yang ke depan. Yang ke depan kita cegah. Itu baru main futsal, istirahat di pinggir meninggal. Ya, lagi badminton nyesek dadanya, bawa ke UGD meninggal. Ya, main poli apa itu ya, aduh ini rasain meninggal. Banyak yang kejadian seperti itu. Karena memang olahraga malam itu tidak dianjurkan. Ya, nah ini olahraga itu pagi. Kemudian ada relaksasi cukup. Ya, relaksasi yang cukup, refreshing, olah nafas, meditasi, yoga, dan sebagainya. Kalau muslim bisa melakukan dalam ritual ibadah, sholat, zikir wirid, ya, tilawah, baca Quran, ya, kadang-kadang kajian, mendengarkan siraman rohani untuk refreshing batin. Selain juga nanti refreshing fisik dan juga tentu saja metabolik. Ya. Kemudian makan secukupnya. Jadi kalau dalam ajaran agama ini sebenarnya udah ada semuanya. Ada refreshing kita itu ya tadi ngaji, sholat dan sebagainya. Makan secukupnya karena kita sudah diajarkan jangan sampai kekenyangan ya. Kulu wasrobu wala terus itu seribu. Jadi secukupnya dengan memperbanyak serat. Nah, serat itu terkait karbohidrat kompleks karena serat itu nantinya akan membantu pencernaan gitu ya, memberikan rasa kenyang dan lain sebagainya. Kalau ini masih mengkonsumsi apa namanya sayur-sayuran dan lain sebagainya. Jangan memperbanyak serat dari buah karena buah itu gulanya juga sebagiannya tinggi, tapi serat sayuran yang kita anjurkan untuk bisa menurunkan apa namanya berat badan. Kemudian protein dan karbohidrat simpleknya jangan tinggi-tinggi. Tepung, gula pasir, ya, kemudian juga makanan-makanan yang isinya itu adalah glukos atau karbohidrat simplek. Nasi dan sebagainya, wah itu luar biasa, itu karbohidrat simplek. Jadi dengan cara itu insya Allah ya tubuh kita walaupun makan kenyang, makan bukan berarti menghindari kenyang, makan banyak nggak apa-apa, tapi dominan serat, dominan protein, ya, dan sedikit karbohidrat simplek. Atau kalau bisa karbohidrat simpleknya tidak kita makan, gitu ya. Kalau kita memperbanyak karbohidrat kompleks dari sayuran. Terus hindari ngemil berlebihan. Selanjutnya melawan begadang dengan cara apa? Tidur yang cukup, ya, hindari begadang. Ini semuanya tindakan pencegahan yang kita lakukan agar menjadi habit. Habit itu bukan program diet, bukan program diet itu namanya program kadang-kadang hanya berlaku, wah, saya coba jalani sebulan. Tapi kalau habit itu memang menjadi bagian hidup kita. Ya, menjadi bagian sehari-hari, menjadi sesuatu yang memang bagian hidup kita. Tapi kalau diet akhirnya nanti kalau sudah sekian bulan, oh goalnya udah dapat, akhirnya ditinggalkan ya karena program diet. Nah kita tidak program diet di sini, ini benar-benar menjadi habit kita. Kemudian nih contoh praktisnya, tadi sebenarnya udah sedikit ya contoh praktis dari jam 8 malam ya stop makan, terus tidur gitu ya, tidurnya panjang, enak. Kalau sudah seperti itu, pagi tidak sarapan, itu nggak akan kelaparan. Karena tidurnya cukup, grelingnya itu, yang memicu rasa lapar itu juga akan berkurang. Akhirnya nggak makan pagi pun oke-oke saja, nggak akan lemes, nggak akan terlalu nggak ada drama lah istilahnya pagi-pagi gitu ya. Nah, ketika pagi gula darah kita itu sebenarnya tinggi karena kortisol tinggi. Nah, itu sebenarnya disiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas ya. Tapi karena aktivitas kita itu nggak banyak, cuma ngantor yang duduk tadi itu, ya gunakanlah aktivitas atau sifatnya olahraga ringan ketika pagi, jalan kaki kah, angkat beban yang ringan kah, gitu ya. Ini untuk membakar kalori. Nah, kemudian minum oke saja ya, usahakan jangan terlalu banyak gula pasir. Kalau perlu hindari gula pasir, teh pahit, kopi pahit gitu ya. Kalau sudah mulai bisa menikmati itu wah mantap gitu ya. Tapi kalau enggak ya usahakan kalau ada gula yang zero sugar, yang zero kalori, wah itu bagus gitu ya. Tapi kalau enggak ya sekedar
tidak merasa apa namanya, mungkin kalau nggak pakai ada manis sedikit ya gunakan sedikit saja. Nah, breakfastnya, fast itu kan puasa karena dari sejak malam puasa. Breakfast itu buka puasa artinya. Jadi kalau sekarang itu kan breakfast itu diartikan sarapan karena fastnya itu di break ketika pagi ya, di breaknya itu jam 7 habis fasting, jam 7 udah mulai makan, akhirnya cenderung namanya breakfast itu jam 7. Nah tapi kalau kita bisa agak siangin dikit ya, dari jam 8 sampai jam 8 itu udah 12 jam kita puasa ya. Atau mau siang lebih lagi habis zuhur, wah itu susutnya lebih cepat lagi gitu ya. Itu karena kondisi yang dari 12 jam nggak makan ya, apalagi sampai 16 itu akan mengalami ketosis. Ketosis itu tubuh kita akan diakses lemaknya akan berkurang, itu pasti akan berkurang. Nah ini nantinya akan membantu yang namanya penurunan berat badan. Obesitas bisa kita singkirkan. Tinggal mau jalan ya, jangan hanya sehari 2 hari habis itu balas dendam, jangan ya, itu jadikan habit tadi itu. Itu contoh praktis saja ya. Nah, sebagai pendukung, herbal pendukung, itu bisa digunakan teh hijau. Jadi selama masa tadi nggak makan, minum nggak apa-apa, tapi jangan campur gula pasir banyak-banyak. Bikin teh hijau. Kenapa? Karena ketika minum teh hijau, metabolisme naik. Metabolisme naik itu maksudnya apa? Pengolahan energi di tubuh kita itu juga naik, yang akhirnya apa? Pembakaran energinya lebih efektif. Jadi akhirnya lemak-lemak dan sebagainya. Makanya kan teh hijau ini sering dijadikan sebagai apa ya? Teh pelangsing ya, karena dia meningkatkan metabolisme gitu kan. Nah, ini diminum ketika fase fasting state tadi itu, pas pagi-pagi minum teh hijau itu bagus itu karena apa? Antioksidannya juga tinggi. Kemudian kalau sebelum makan, ketika mau makan, habatus saudanya jangan lupa. Karena habatus sauda itu ketika sebelum makan kita konsumsi, dia akan duluan masuk ke dalam pencernaan, terus dia akan melapisi usus halus, sehingga usus halusnya tidak akan banyak menyerap karbohidrat. Ya, kenapa? Karena habatus sauda itu memiliki efek mencegah penyerapan karbohidrat di usus. Jadi karbohidrat itu tidak diserap di lambung. Ya, dicernanya itu di usus, diserap di usus halus, bukan di lambung. Makanya masukin dulu ya habatus saudanya, baru kemudian makanan. Nah, hilba juga sama, ini meningkatkan metabolisme dan memperbaiki pencernaan, ya, sehingga efektif pergerakan pencernaannya itu bagus. Makanya kalau yang sembelit, yang ada problem perut begah, kembung, itu kan karena motilitas ususnya tuh nggak bagus. Nah, dengan hilba itu pencernaan akan lancar, akan bagus, sehingga transit makanan di pencernaan nggak lama-lama. Karena kalau lama diserap oleh ususnya itu berlebihan juga. Tapi kalau ketika proses penyerapan di usus halus itu lewatnya cepat, transitnya tuh nggak apa namanya ya, nggak kelamaan, ini akan walaupun itu makanan mungkin tinggi kalori, tapi hanya sempat terserap sedikit, ya karena cepat lewat. Nah itu akal-akalannya Hilba tuh kayak begitu, itu memperbaiki pencernaan. Nah, tiga ini eh, bisa dikonsumsi sesuai waktu dan timingnya. Selanjutnya, sebagai penutup, ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan nih sebagai penutup. Pasca Ramadan, ya, karena setelah kita puasa, gitu ya, kita harus menghadapi perubahan kebiasaan Ramadan 30 hari, puasa, makan hanya 2 kali, sebagainya harus dengan bijak, agar berat badan kita tetap ideal, di normal weight, jangan over, gitu ya. Nah, ada habit perilaku harian yang harus diubah agar tidak pro obesitas. Kemudian, perilaku-perilaku tersebut jika dilakukan secara konsisten akan menghasilkan berat badan ideal yang normal dan kesehatan yang optimal. Jadi tadi sekali lagi saya katakan, obesitas bukan nama penyakit, itu kondisi, tapi kondisi yang bisa mengundang penyakit. Nah, jangan sampai kita menyengaja menjatuhkan diri kita dalam situasi yang mengundang madorot kepada tubuh kita. Dan yang terakhir, perlu didukung juga dengan tambahan suplemen ya, agar ya, terutama dalam ini herbal, agar goal atau tujuan terhindar dari obesitas ini lebih cepat tercapai. Nah, ini hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait tips gitu ya, atau trik juga masalah menjaga tubuh kita agar berat badannya ideal, tidak terkena obesitas, apalagi setelah
Lebaran gitu ya, tadi sudah disampaikan, jangan sampai ya Lebaran Lebaran bukan lebaran, jangan sampai tubuh kita tuh jadi makin tambah lebar gitu ya. Biarlah Lebaran itu hari rayanya, tubuhnya tidak makin melebar karena tambah gemuk. Ya harusnya habis puasa sudah slim nih ya, sudah wah, alhamdulillah turun 5 kilo. Nah, habis Ramadan kita jaga, bahkan bisa turun lagi ke berat badan yang ideal. Nah, kalau kekurusannya juga nggak bagus, ya kekurusan juga nggak bagus. Demikian yang perlu bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu selanjutnya kepada Mas Al. Dan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan, nanti kita akan bahas jawabannya. Demikian Mas Al. Baik, terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan edukasi mengenai pencegahan obesitas. Jadi obesitas itu adalah kondisi, Dok, ya, bukan penyakit ya. Ya, Karena ada sebagian stigma masyarakat bahwa ini kena penyakit obesitas nih. Oh, ternyata itu kondisi, Dok, ya, secara medis ya, kondisi tubuh kita. kondisi tubuh, namun dengan kondisi obesitas tersebut yang mengakibatkan dan berpotensi banyak penyakit-penyakit yang akan hadir. Nah, Bapak Ibu, jadi setelah Lebaran ini berpotensi lebaran juga. Nah, supaya kita nggak lebaran, kita perlu untuk memahami betul bagaimana tindak pencegahan obesitasnya, yaitu dengan menjaga pola makan, bisa juga dengan puasa, dan yang terpenting menjadikannya itu sebagai habit. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya terkait dengan topik hari ini, silakan, kita masih ada waktu untuk dapat berkonsultasi bersama Dokter Insan. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Adi Sucipto. Dokter Insan, apakah benar perut buncit secara biologis akan memperpendek umur kita? Silakan, Dok. Ya, eh, kalau untuk umur, ya tentu saja kita tidak bisa memprediksi ya. Tetapi setidaknya begini, tadi sudah disebutkan tentang visceral fat. Ya, visceral fat itu yang tadi disampaikan perut buncit tadi. Ya. Perut buncit itu kan karena visceral fatnya itu banyak. Selain suku, kalau sukutan di perut itu tidak akan bikin buncit. Karena sebanyak-banyaknya suputan itu tidak akan terlalu tebal. Ya, tapi kalau yang bisa bikin tebal dan akhirnya membuncit, itu adalah visceral fat. Biasanya ya apa namanya di ususnya itu lemaknya itu bertumpuk-tumpuk di dalam rongganya, bukan di bawah kulitnya. Nah itu menunjukkan stresornya tinggi. Nih stresnya inilah yang sebenarnya nantinya kemana-mana. Ya, stresor tinggi dibuktikan dengan tumpukan visceral fat yang banyak. Otomatis hanya dengan melihat visceral fat-nya saja, itu sudah terbayang, oh ini biasanya hipertensinya ada. Oh ini biasanya diabetesnya ada. Oh ini mesti gangguan tidur. Oh ini mesti ini dan sebagainya. Hanya dengan melihat profil visceral fat-nya. Ya, artinya walaupun itu tidak memastikan, tetapi mesti sudah ada gangguan-gangguan kesehatan. Makanya kenapa ada yang langsung memasukkan obesitas itu penyakit? Karena sudah pasti kalau obes, ada visceral fat, ada ini penyakit yang lainnya itu ini gitu kan. Nah, bisa jadi ya statement itu juga benar ya, ini penyakit gitu ya. Tapi sekali lagi gitu ya, kondisi itu satu kondisi gitu ya, kondisi badannya itu adalah obes. Apakah ada orang-orang yang obes yang sehat? Ya, dalam artian sehat di sini adalah sehat untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya ada, tetapi kalau untuk metabolik, otomatis biasanya yang obes itu metaboliknya terganggu. Walaupun kalau memang benar-benar situasinya adalah storage lemaknya itu memang besar dan bisa menampung banyak, kadang-kadang belum muncul gejala-gejala metabolik. Tetapi parameternya ya, ke parameter sehat metabolik kan 7. Ya, pernah kita bahas juga. Lingkar perut, ya, kemudian tekanan darah, angka trigliserid, angka HDL, ya, kemudian juga tidak minum obat, ya. Kemudian angka tensi, angka dia apa gula darah itu adalah parameter-parameter metabolik. Nah, biasanya obes itu dari 7 itu sudah mulai bermasalah. Nah, makanya ada yang langsung obes itu penyakit gitu kan. Nah, sehingga kalau terkait sama harapan hidup,
memang kalau sudah mulai ada penyakit-penyakit tertentu, hipertensi misalnya, oh angka harapan hidupnya sekian. Sehingga ketika daftar asuransi, yang hitungan asuransinya itu jelimet, wah ini preminya gede nih. Karena sudah ada hipertensi, nggak mungkin premi murah. Ya, karena punya potensi nanti kalau umur sekian dari hipertensi itu ke jantung, ke ini dan sebagainya. Tapi asuransinya, wah nggak mau saya tekor karena biayai nanti harus operasi jantung koroner dan sebagainya. Jadi begitu sudah ada gejala begitu asuransi nggak akan murah. Ini nggak akan murah karena mereka sudah punya bayangan penyakit yang begini ini nanti kosnya tinggi. Nah itu hal-hal yang harus diperhatikan. Itu hitungan orang asuransi ya. Kalau tadi Bapak menanyakan perut buncit itu apakah akan begini? Kalau Iya. hitungan orang asuransi begitu, gitu ya. Tapi kalau masalah pastinya ya kita nggak pernah tahu Allah itu memberi umur berapa. Tapi sepanjang-panjangnya umur kita Baik. akan lebih baik kalau dinikmati dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan punya Sehat. gangguan metabolik. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho. Jadi untuk buncit ini ada gangguan metabolik itu ya dok ya, atau gangguan kesehatan juga Iya, seperti lemak yang menumpuk gitu dok ya. Jadi memang kalau betul. secara kesehatan buncit itu masuk ke dalam kategori kurang sehat dok ya. Ya, karena ada parameter gangguan metabolik, salah satunya adalah ukuran lingkar pinggang. Ah, Nah, jadi iya tujuh iya. parameter itu harus dalam keadaan baik. Nah, kalau perut buncit kan ukuran lingkar pinggangnya nggak mungkin baik. Iya, Nah, itu akhirnya melebar jadi ya. mulai ada istilahnya gangguan sindrom metabolik. Nanti boleh kita share ya, tujuh gangguan metabolik itu apa saja. Oke, baik. Ini menarik juga nih dok ketika membahas mengenai perut buncit ya. Insya Allah nanti di lain sesi kita bisa berdiskusi Insya Allah. mengenai salah satu tema perut buncit ya dalam kesehatan. Kalau berbicara mengenai apa panjang pendeknya umur, tentu kita berserah diri ya dok ya kepada Allah Subhanahu Betul. Wa Taala dan tentu itu menjadi sebuah takdir ya yang mana Allah sudah tentukannya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawaban atas pertanyaan dari Bapak Adi Sucipto. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua dari peserta Fedila Angelina ya. Ini ada pertanyaan dok. Valid Ya, nggak ya dok? Kalau misalkan nih, jadi secara umum kan untuk perhitungan berat badan itu kita ketahui secara awam tinggi badan kita sekarang itu dikurangi 110 cm, maka itu adalah berat badan yang ideal. Nah, kalau perhitungannya demikian, apakah itu sama dengan pola perhitungan yang BMI tadi, Dok? ya. Kalau perhitungan itu saya nggak tahu sumbernya ya, tapi kalau yang kita pakai Mm-mm. untuk apa namanya menentukan seseorang itu di bawah normal atau di atas atau obes tadi itu kita menggunakan BMI dengan rumus tadi. Oke, Tinggi baik. badan dalam meter gitu ya dikuadratkan sebagai pembagi. Yang dibagi adalah berat badan dalam kilogram. Itu yang standarnya. Baik. Bahkan kalau mau ngitung-ngitung, wah susah. Itu sudah ada kalkulator. Kalkulator BMI itu banyak terdapat secara online. Tinggal kita masukkan apa namanya berat badan sama tinggi badan. Ah, Nah, itu nanti langsung oh, sudah pencet, ada, Dok ya? sudah ada, Ah, klik gitu langsung keluar angkanya. Jadi nggak sibuk-sibuk pakai kalkulator gitu ya. Karena rumusnya sama jadi aja. nggak perlu ngitung manual, Dok ya? Iya, betul. Itu banyak banget nanti di searching aja kalkulator BMI. Wah, itu banyak itu. Oke, nah untuk saudari ya peserta Facebook streaming yang mau coba ngecek untuk berat badan idealnya silakan dapat coba cek di kalkulator BMI secara online dok ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Oke, pertanyaan terakhir dok untuk sesi webinar kita kali ini. baik. Berbicara mengenai salah satu cara untuk pencegahan obesitas kan salah satunya itu nggak boleh begadang ya dok ya, menghindari Ya, begadang. Nah ini betul. pertanyaannya berkaitan dengan itu. Jika begadangnya ini merupakan tuntutan pekerjaan dok, dan jam tidurnya kan jadi kebalik nih, jadi waktu siang. Ya, Apakah kondisi seperti ini tetap berisiko menyebabkan obesitas? Karena pasti saat kita aktif di malam hari itu kan ada hormon-hormon yang mengharuskan kita atau menginginkan kita untuk konsumsi sesuatu, makan, ah, ya. ngemil, dan lain sebagainya. Itu gimana, Dok? Baik.
Kompensasi dari apa namanya begadang itu tidak selalu obesitas, bahkan ada yang malah kurus. Ya, artinya gini, itu kan bagian mekanisme kompensasi, kompensasi karena tubuh kita ketika tidak cukup tidur, ya, itu kan akhirnya di scanning nih, ini kayak tubuh kita di scan. Oh, ini kurang istirahat, dia perlu energi yang banyak, dia perlu tenaga yang tambahan ekstra. Maka grelin diproduksi itu adalah karena ini dianggap tubuhnya itu loyo, kurang tenaga, sehingga rasa lapar itu didorong. Jadi itu bentuk kompensasi, ya. Dan kompensasinya itu dengan mempengaruhi kimiawinya. Wah, ini loyo banget nih, ayo makan gitu ya. Tubuh tahunya kan itu, padahal sebenarnya yang diperlukan adalah ya dibayar, tidurnya itu dibayar. Tapi karena memang yang paling cepat untuk nutup itu adalah makan. Nah, begitu makan kondisi badannya enak gitu kan, wah udah nyaman, akhirnya lupa lagi bahwasanya sebenarnya yang harus dibayar tuh bukan perutnya tapi matanya. Jadi utang mata tapi dibayar perut gitu ya. Ya karena memang tubuh mengkompensasinya dengan cara itu. Tapi ada juga bentuk-bentuk kompensasi yang lainnya. Ya, dan itu nah, ini agak panjang nanti ya. Khawatir saya nanti memakan waktu yang banyak karena nantinya ketika tubuh itu bisa ada kondisi-kondisi yang orang bisa ngerem makan nih. Ya, akhirnya kompensasinya bisa tidur, tapi imunitas nah yang nantinya akan terganggu, yakni irama sirkadianya terganggu karena malam itu akhirnya melek, siang itu dipakai untuk tidur untuk kompensasi karena dia tidur kan otomatis dia ya imbang, tapi tidur siang itu tidak sebagaimana tidur malam karena dalam kondisi kortisolnya tinggi. Tidur dalam kortisol tinggi tidak akan dapat deep sleep. Efeknya adalah kompensasinya tubuhnya itu imunnya rentan. Ya, imun rentan ini akhirnya ya mungkin dia tidak akan jadi obes, malah kecenderungannya imun rentan ini malah Kurus. mungkin kurus, kalori tergerus. Ada banyak orang-orang begadangan yang loh ini kok agak anomali ya. Katanya begadang mungkin gemuk ini kok kurus-kurus aja. Ya karena dia bisa mengkompensasi tidak dalam wujud makanan tapi tidur siang yang panjang. Sehingga kalau orang Jawa itu bilangnya ngalong. Ya ngalong itu siang melek, malamnya itu malah siangnya tidur, malamnya itu malah kayak Tidur binatang malam kalong melek. gitu ya, kayak kelelawar, kayak Batman jadinya. Kayak kelelawar ya, ngalong. Iya, betul. Nah, itu Eh, terkompensasi, tapi biasanya orangnya kurus gitu ya karena digerus energinya gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk kompensasinya macam-macam. Nah, yang paling bahaya itu hormonal nanti ya. Hormonal gara-gara kurang tidur. Karena ke hormon seksual, hormon reproduksi, kemandulan dan lain sebagainya, dan juga yang paling bahaya, kanker. Nah, itu karena sel-selnya itu beradaptasi, mengkompensasi kekurangan istirahatnya itu akhirnya wujudnya jadi sel kanker. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin. Baik. Terima kasih banyak Dokter Insan untuk jawaban dari pertanyaannya ya. Masya Allah luar biasa. Jadi memang untuk begadang ini bisa jadi lebih gemuk, bisa jadi jauh lebih kurus dok ya. Ya, tergantung Tergantung kompensasinya. bagaimana Hmm. kompensasinya tadi. Oke. Baik. Untuk pertanyaan sudah cukup ya dari para peserta Facebook streaming. Nanti Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, boleh silakan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Facebook streaming. Dokter Insan, mengingat waktu, boleh silakan untuk closing statement kita pada kegiatan webinar Dokter Shot hari ini. Baik, kembali perlu saya sampaikan sebagai closing statement bahwasanya obesitas ini adalah kondisi yang berpotensi mengantarkan kita kepada hal-hal yang mengundang penyakit. Tentu saja orang tidak ingin jatuh langsung menjadi sakit, tetapi dalam syariat ya sebagaimana kita pahami, Allah itu seringkali lebih banyak memberikan upaya pencegahan. Dalam bentuk-bentuk kalimat, satu contoh misalnya janganlah mendekati zina. Ya, perintahnya bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Ya, sama halnya dengan kita jangan stroke, jangan diabetes, ya, jangan kanker. Ya, semuanya seneng dan dengan senang hati akan melakukan itu. Nggak usah ngomong jangan diabetes terus kita ya sudah saya tidak akan diabetes, tetapi
maksudnya jangan diabetes itu adalah jangan menjatuhkan diri kita itu dalam hal-hal atau situasi-situasi yang menyebabkan akhirnya kita kena diabetes. Ya. Jangan stroke. Ya, nggak usah diperintah, orang juga nggak pengen stroke gitu ya. Tetapi kadang-kadang habit sehari-harinya mendukung dia untuk mendapatkan stroke. Nah, ini yang tentu saja kita tidak inginkan. Sama halnya dengan diabetes. Ya. Jangan obes ya. Wah, itu perintah yang kelihatan. Ya, siapapun juga nggak mau obes. Tapi apa namanya, upaya agar kita tidak obes itulah yang sebenarnya harus kita tempuh. Nah, salah satunya tadi yang seperti kita sudah jelaskan, obes ini adalah kondisi yang mengundang kita untuk mendapatkan banyak penyakit. Maka jangan kita menjatuhkan dalam kondisi itu. Demikian, Mas Ar. Baik, terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW yang sudah memberikan edukasi mengenai pencegahan obesitas setelah Lebaran. Tentunya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tadi sudah sama-sama kita simak, sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana arahan dan juga edukasi yang disampaikan oleh Dokter Insan. Dokter, terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran. Insya Allah Amin. nanti kita akan ketemu di sesi webinar Dokter Sot berikutnya. Nah, bagi Iya. Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dalam hal ini mengenai topik obesitas, silakan dapat tuliskan pertanyaan di kolom komentar Facebook streaming, atau bagi yang ingin bertanya seputar tema kesehatan lainnya, topik kesehatan lainnya, silakan dapat langsung ke website SNW di www.shortnetwork.com. Di situ ada rubrik Salam Dokter. Silakan tuliskan pertanyaan yang ingin dikonsultasikan bersama konsultan kesehatan SNW. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan webinar Dr. Sot yang diselenggarakan oleh kampus SNW. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Insya Allah dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Insan bisa kita terapkan ya. Bapak Ibu yang mau menjaga pola hidup sehat, yang mau nggak obesitas, yang mau tubuhnya selalu langsing dan fit, yuk ikutin apa yang sudah disampaikan oleh dokter, jaga pola makan, jaga waktu tidurnya, dan juga jaga kesehatannya. Kita akan ketemu kembali dalam sesi Dokter Sot yang akan dilaksanakan di bulan Mei ya, bulan depan. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti akun-akun kampus SNW, silakan dapat follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook di kampus SNW Official. Saya Muhammad Awaludin Al-Kiram selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar Dokter Sot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ari. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu semua, kita sudah menyimak dengan saksama ya, dengan luar biasa materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insan Agung Nugroho, konsultan kesehatan SNW, dan juga dari Bapak dengan panduan dari Bapak Alkirom, MC SNW. Dan Bapak Ibu tadi juga disebutkan herbal-herbal yang sangat memberikan pengaruh baik bagi kesehatan kita, terutama untuk mencegah obesitas. Dan tadi disebutkan ada teh hijau istimewa capucuk. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi teh hijau istimewa capucuk ini sangat istimewa karena Bapak Ibu mendapatkan teh murni, teh hijau murni. Teh yang hanya dipilih dari yang pucuk. Ciri-cirinya adalah pada saat dia diperlakukan dengan teknologi pangan tertentu, dia itu daunnya melengkung gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu masukkannya terlalu banyak. Untuk satu gelas cukup 1 sendok teh, sedikit saja gitu ya, atau setengah sendok teh. Terus kemudian dikenakan air panas karena nanti daunnya akan mengembang seperti itu. Dan Bapak Ibu langsung segera pisahkan antara daun dengan airnya, terus hanya direndam 2 atau 5 menit gitu ya, 2 atau 3 menit gitu ya, terus kemudian bisa diminum airnya. Nah, terus kemudian teh hijau ini akan sangat kaya dengan
polifenol atau antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, sebagai antioksidan dan anti radikal bebas seperti itu. Jadi sangat baik dikonsumsi Bapak Ibu baik yang tinggal di perkotaan, di pedesaan gitu, akan sangat menjaga kesehatan tubuh kita. Dan terutama tadi untuk yang berlemak akan meningkatkan metabolisme tubuh, meluruhkan lemak seperti itu, dan sehingga sisa-sisa energi yang dari apa yang kita makan itu tidak menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, terus kemudian juga disebutkan habatus sauda. Habatus sauda, alhamdulillah XNW sejak tahun 1996 sudah mendistribusikan Shot Nigella Plus, di mana itu ada habatus sauda yang sangat baik gitu ya, kita konsumsi sebagai suplemen atau makanan kesehatan gitu yang kita konsumsi akan meningkatkan derajat kesehatan kita dan juga memberikan banyak manfaat baik. Ini bisa meningkatkan bioaktivitas hormon sehingga energi-energi yang datang dari makanan cepat bisa dikonsumsi, terus kemudian secepat bisa diproses dan menghasilkan tenaga. Jadi tidak tersimpan di dalam tubuh kita, sehingga tidak terpakai gitu ya. Nah, jadi tidak menumpuk di dalam tubuh kelebihan energi itu. Jadi meningkatkan efisiensinya penggunaannya jadi sangat baik kita konsumsi sehari-hari. Nah, terus kemudian juga biasanya orang yang punya masalah pencernaan gitu, agak pencernaan juga lebih sehat dengan Shot Hilba Plus. Tadi ada Hilba ya, Hilba sangat baik dikonsumsi oleh tubuh kita, untuk tubuh kita, karena Hilba itu akan menjaga sistem pencernaan kita. Di sana juga menunda rasa lapar gitu ya. Terus kemudian ada seratnya, kandungan ferumnya sangat baik. Jadi orang yang mengkonsumsi ini tidak kurang gizi karena di sana ada ferumnya juga. Tidak menyebabkan bahkan menanggulangi orang yang punya anemia. Biasanya orang yang eh, membatasi asupan makan gitu ya, kan agak bingung ya memilih makanan, tetapi juga dengan mengkonsumsi suplemen ini gitu ferumnya tetap terjaga, jadi dia tetap punya konsentrasi yang baik, gitu, peredaran darah yang baik, dan juga pencernaan yang lebih terjaga. Dan Bapak Ibu tadi kalau misalnya orang yang kurang sulit tidur, Shot Nigella Plus ini akan menjadi solusi yang baik untuk Bapak Ibu semua, membantu orang untuk dapat mudah tidur lelap seperti itu. Jadi ini sehari bisa 3 kali, 3 kapsul dikonsumsi 2 kali sehari, atau 2 atau 3 kapsul gitu ya, untuk merawat maupun untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, hanya ini bisa 1 atau 2 kapsul gitu ya untuk merawat maupun untuk menyembuhkan masalah-masalah seperti anemia ataupun sulit tidur, susah konsentrasi, dan baik untuk pencernaan, baik yang punya masalah pencernaan. Jadi Bapak Ibu, teh hijau istimewa cap pucuk, terus kemudian Shot Nigella Plus dan juga Shot Hilba Plus akan sangat baik sekali dikonsumsi untuk orang yang ingin menjaga berat badannya tetap stabil gitu ya. Terus kemudian metabolisme tubuhnya tetap baik. Jadi dari apa yang kita makan bisa diproses baik oleh tubuh sehingga tidak menumpuk energinya di dalam tubuh dan langsung menghasilkan tenaga. Orang menjadi lebih fit dan lebih bertenaga. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah tiba pada penghujung acara, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di tanggal 8 Mei tahun 2025 gitu, karena tanggal 1 itu tanggal merah ya, jadi kita akan bertemu lagi di live streaming Kampus Shot Pusat di bulan Mei tanggal 8, dan insya Allah kita akan nantikan informasi-informasi penting lainnya, informasi-informasi bermanfaat lainnya. Juga di sana ada health talks, ada public speaking corner, dan lain sebagainya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tetap pantau media sosial dari SNW di kampus Pusat, di kampus official
di kampus SNW Official, maupun di IG, maupun di TikTok, dan mudah-mudahan Bapak Ibu akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari apa yang disimak di media sosial tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan akhir kata, semoga waktu yang kita luangkan menjadi amal perbuatan yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memberikan berkah buat semua. Ya, eh, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan lainnya di live streaming FB Kampus Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.